Ini saya mau share juga. Ini internet pada masa lalu. Jadi sejatinya internet itu kan ada di dunia ini itu kan karena untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dari manusia. Karena kan manusia kan makhluk sosial. Makanya komunikasi itu menjadi hal yang penting bagi manusia. Nah, seiring berkembangnya teknologi pada zaman dahulu kan ya, kalau teman-teman mungkin pernah belajar dasar-dasar teknik telekomunikasi itu, pertama itu pakai asap, terus pakai api, terus nyambung pakai telegraf, terus habis itu pakai telepon, kemudian internet diciptakan. Nah, tujuan awal internet diciptakan itu kan intinya kan untuk ini sih, apa itu memenuhi kebutuhannya manusia dalam berkomunikasi. Nah, seiring berkembangnya waktu, internet itu juga mengalami evolusi ya. Jadi nggak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain, tapi juga dapat digunakan untuk yang pertama, kalau kita lihat dari gambarnya itu yang sebelah kiri itu ada gambar uang, berarti untuk belanja. Dengan internet kita bisa belanja, ya kan? Berarti kan itu evolusi yang dahulunya cuma buat menghubungkan satu dengan yang lain, dalam artian orang. Di sini internet sekarang bisa buat belanja. Terus fungsi utamanya juga yang kedua itu ya pasti berkirim pesan. Terus yang ketiga ini ada tulisan ABC, itu maksudnya belajar. Jadi belajar online. Nah kan apalagi dalam WFH ini ya, lewat internet ya, dimanapun dan kapanpun, termasuk training ini pun bisa terjadi ya, meskipun ini saya di kasur saya, masih juga di kamar saya, dan teman-teman di ruangannya teman-teman sendiri, training ini dapat terjadi. Nah terus yang terakhir itu ya buat fit call gitu ya, jadinya memang internet itu tuh sudah mengalami perkembangan teknologi yang cukup signifikan dari sebelum-sebelumnya. Nah lanjut ya. Nah terus ya, manusia itu mulai berpikirnya gimana? Berpikirnya gini, kalau internet bisa untuk menghubungkan apa saja ya, terlepas hubungan itu bukan antar manusia ya, berarti internet juga bisa digunakan untuk menghubungkan alat dengan manusia dong. Nah semenjak pemikiran manusia seperti itu ya, terutama pada zaman sekarang ini, muncullah ide dari IoT, Internet of Things. Makanya kalau Internet of Things itu sebenarnya tuh ya pemanfaatan internet ya, evolusi internet ke tahap yang lebih lanjut. Kalau kita telaah, sebenarnya Internet of Things itu hanya terdiri dari dua hal. Yang pertama internet, yang kedua things ya. Internet maksudnya koneksi, things artinya benda. Di sini dikhususkan benda-benda yang elektronis ya. Nah, jadinya kalau kita bicara IoT ya, kita bicara bagaimana ya caranya benda-benda elektronis di sekitar kita dapat terkoneksi dengan internet, dan ya, ada kata dan lagi, dan berhubungan dengan kita ya manusia. Jadi keinginan kita sebenarnya di rumah itu kan punya beberapa benda elektronik kan untuk memenuhi kebutuhan kita juga ya. Kayak misalnya rice cooker kan untuk memenuhi kebutuhan kita buat makan ya. Terus kulkas untuk memenuhi kebutuhan juga, yaitu menyimpan makanan. Nah adanya hal-hal seperti ini yang bisa dikontrol oleh internet itu, pasti manusia itu merasa sangat diuntungkan gitu. Jadi meskipun kita berada dimanapun dan kapanpun ya, kita dapat kok senantiasa misalnya memantau nih rice cooker kita tuh yang sedang nasi tuh, nasinya udah matang apa belum. Terus kalau misalnya kulkas nih, kita bisa mantau suhu di dalam kulkas tuh seberapa dinginnya. Terus makanan di dalam kulkas itu kira-kira apa aja, itu bahkan bisa kalau kita sudah menerapkan Internet of Things. Tuh. Terus mungkin yang lebih gampang sih ya, lampu aja sih, lampu di rumah ya. Kalau zaman dahulu ya, saya tuh ingat waktu saya masih kecil gitu di Jogja, kalau kiranya saya itu dan keluarga itu pergi sampai malam itu, kadang itu kiranya saya pergi sampai malam itu, saya dan keluarga itu pasti nitip pesen ke tetangga saya untuk nyalain lampu teras saya, karena pencetannya saya taruh di luar gitu. Jadinya
kalau misalnya itu terjadi sekarang kan juga sungkan juga gitu loh. Makanya dengan IoT ini kita nggak perlu apa ya istilahnya menyuruh tetangga kita atau minta tolong mereka untuk menyalakan lampu di rumah kita, karena meskipun kita berada di jauh sana ya, entah dimanapun teman-teman berada, selama terhubung ke internet, lampu di rumah itu bisa terkontrol dengan baik. Oke, lanjut dulu. Nah, ini adalah Kevin Aston ya. Jadi Kevin Aston itu peneliti ya dari Amerika. Sebenarnya dia itu menelitinya tentang RFID ya, atau Radio Frequency Identification. Nah, Kevin Aston ini juga yang mencetuskan istilah IoT ya. Jadi istilahnya dia itu the Internet of Things is a system where the internet is connected to the physical world via with a sensor. Ya, jadi definisi IoT ya, yang pertama kali itu dicetuskan oleh si Kevin Aston ini. Dia berkata bahwa Internet of Things itu adalah sistem di mana internet itu terkoneksi ya ke dunia fisikal ya, menggunakan beberapa sensor ya. Jadi nanti kita lihat apa saja sih IoT itu terdirinya dari apa aja sih. Oke, lanjut ya. Nah, ini IoT components ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kevin Aston tadi ya. Jadi IoT itu ada 4. Yang pertama device, yang kedua network, yang ketiga data processing, yang keempat business. Nah, device itu adalah alat-alat yang ingin dikontrol oleh teman-teman atau alat-alat yang ingin dimonitor oleh teman-teman. Jadi mungkin device ini ya, kalau kita bicara peralatan sehari-hari kita, mungkin bisa kipas angin, mungkin TV, mungkin AC, dan peralatan elektronik lainnya. Itu menjadi dikelompokkan dalam kategori device pada IoT component. Sementara untuk network sendiri itu berarti jaringan. Ini jaringannya itu adalah jaringan internet, teman-teman. Jadi dari device itu pada akhirnya harus diberikan perangkat tambahan agar dapat terhubung ke internet. Biasanya ya tradisional kalau kita beli perangkat misalnya rice cooker itu kan ya koneksi internet ya. Nah, makanya pasti harus ada device tambahan yang menghubungkan ke internet gitu ya. Lalu yang ketiga ya, data processing. Jadi ini teman-teman, sebenarnya banyak sih ada perdebatan juga antara beberapa orang ahli ya. Yang pertama mereka bilang kalau IoT itu sebenarnya hanya device, network, sama user interface toh. Yang pastinya intinya yang dari mereka bilang adalah sebenarnya IoT itu cuma bisa mengontrol dan memonitoring device, itu sudah disebut IoT gitu loh. Tapi ada beberapa orang itu yang bilang bahwa harus ada data pemrosesan datanya di atas. Jadi istilahnya pemrosesan data itu agar data yang diterima oleh si user ini bukan data yang data yang mentah gitu loh. Maksudnya data mentah tuh gini teman-teman. Misalnya teman-teman mau monitoring berapa pemakaian listrik di rumah teman-teman ya. Terus kita bikin alat IoT di situ. Nah, kalau teman-teman itu hanya memberikan data tampilan berupa data tiap detiknya saja, data tersebut itu akan menjadi, menurut saya, kurang bermanfaat gitu loh. Makanya kalau ada data processing ini ya, data yang misalnya data yang tiap detik itu adalah berapa daya pemakaiannya pada detik tersebut, misalnya seperti itu ya. Nah, ketika data tersebut diakumulasikan dalam 5 menit, ya, kemudian dihitung rata-ratanya, baru menjadi data yang bermanfaat menurut saya. Jadi si user bisa tahu, oh ternyata pemakaian saya 5 menit segini. Atau mungkin diolah lagi ya. Misalnya tahu dayanya ketika yang terhubung di rumah itu, misalnya kipas, AC, TV nyala semua, itu dayanya berapa. Dari alat kita bisa menghitung itu. Nah, data perhitungan itu yang bakal lebih bermanfaat buat si user daripada hanya data
kiriman yang tiap detik itu aja. Terus untuk user interface ini ya, user interface ini tuh berarti perangkat lunak ya, biasanya si aplikasi atau mungkin website juga bisa, yang memang digunakan oleh si user untuk berinteraksi dengan si device ini. Seperti itu. Jadi konsepnya gampang kok teman-teman. Tapi intinya dari tadi kan saya bilang ada 2 perdebatan itu ya. Kita nggak perlu ikut berdebat ya. Sebenarnya kita untuk belajar tahap awal ini kita pakai 3 dulu aja. Yang penting ada device, ada jaringan, sama ada user interface. Jadi ketika teman-teman udah bisa melakukan controlling lampu dari HP teman-teman ya, meskipun di luar sana, kita sebut aja itu IoT. Dan memang sebenarnya itu IoT sih. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini dari mana mulai belajar IoT gitu ya. Kalau teman-teman tanya ke orang-orang lain di luar sana itu pasti pertanyaannya tuh, oh mulai IoT itu harus belajar dari elektriknya, oh mulai IoT itu harus belajar dari programnya, oh mulai IoT itu harus belajar dari pengolahan datanya gitu ya. Banyak jawaban. Tapi kalau saya ditanyain, kalau mulai belajar IoT dari mana? Jawaban saya satu, cari ide dulu. Jadi, kenapa kalau saya bilang gitu? Ini teman-teman, ide itu merupakan aspek ya, aspek yang istilahnya tuh abstrak dan susah untuk dicari gitu ya. Maksudnya gimana sih mas? Maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman punya bisa basic elektronika ya, terus ataupun mungkin bisa basic pemrograman, tapi teman-teman nggak punya ide mau bikin apa dan manfaatnya apa, pasti teman-teman kesusahan kok. Kesusahan, bingung gitu, nyari-nyari ide, nyari-nyari masalah gitu kan. Tapi ya kalau teman-teman punya ide, misalnya teman-teman melihat permasalahan di sekitar teman-teman ya, oh ternyata rice cooker di rumah saya itu kok, ibu saya itu kan pekerja misalnya ya, kesusahan kadang kalau mau tahu nasinya tuh udah matang atau belum itu kayak gimana. Terus pengennya rice cookernya masak otomatis, nah itu kan ada masalah. Terus teman-teman punya ide, oh iya kenapa nggak aku bikin gimana caranya biar rice cooker itu bisa dipantau oleh ibu saya meskipun ibu saya sedang bekerja di kantornya. Nah dari ide itu ya teman-teman baru mulai belajar hal yang bersifat teknis ya, karena untuk belajar hal yang bersifat teknis itu lebih gampang, maksudnya lebih gampang dimanapun teman-teman cari tutorial pasti ada. Misalnya teman-teman punya ide seperti itu ya, punya ide untuk membuat rice cooker otomatis yang bisa dimonitoring dari jauh ya. Nah teman-teman pengen misalnya ini kira-kira menghubungkan rice cooker dengan internetnya gimana? Lah teman-teman cari di internet cara menghubungkan rice cooker dengan internet ya. Nanti pasti keluar kok. Ya, tapi ya kalau teman-teman punya background teknikal dulu tapi nggak punya ide, itu cari ide itu susah gitu. Kadang berjam-jam kita browsing gitu masih aja. Makanya itu untuk belajar IoT itu kalau saya bilang itu mulainya dari cari ide dulu, cari permasalahan di sekitar kita. Karena IoT itu bukan hanya sekedar alat yang terhubung internet yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, tetapi ya IoT itu adalah alat yang bermanfaat ya bagi orang di sekitar kita, bagi kita sendiri, yang dikontrol dari internet dan dapat dikontrol dari internet dan dapat dimonitoring kapanpun dan dimanapun. Jadi yang penting itu ada kata manfaatnya. Kalau kita membuat sesuatu ya, kalau ada manfaatnya kan pasti lebih berguna. Seperti itu teman-teman. Kita next aja ya. Nah, ini ada belajar IoT lanjutan. Jadi kalau tadi kan saya udah bilang awal itu kita cari ide dulu ya. Nah, selanjutnya itu teman-teman itu belajar 4 hal ini. Nah, yang pertama itu ya teman-teman yang di sebelah kiri ini belajar dasar-dasar mikrokontroller ya. Jadi di sebelah kiri ini saya lambangkan dengan gambar IC. Terus yang kedua teman-teman belajar pemrogramannya. Jadi ketika teman-teman sudah belajar dasar-dasar elektronika ya, selanjutnya teman-teman bakal
belajar pemrogramannya. Yang ketiga ya, ini tuh gambar awan. Awan itu artinya server. Berarti teman-teman belajar segala hal yang berhubungan dengan administrasi server IoT dan jaringannya. Yang keempat ya, itu gambar, ada gambar data ya ini ya. Jadi grafik data. Jadi teman-teman belajar pengolahan datanya. Cuman yang tahap keempat ini next level aja. Yang penting kita pelajari 3 dulu. Cuman nanti saya akan jelaskan juga yang keempat. Mungkin untuk penjelasan yang pertama ini kita yang berbicara. Moga Mas Risi. Terima kasih untuk Mas Gulo. Jadi gini teman-teman, kan tadi kan dari Mas Gulo udah menjelaskan gimana sih kita belajar dari awal untuk mempelajari IoT sendiri. Kan bergerak dari ide. Sebenarnya ya itu juga salah satu komponen utama yang buat kita untuk mengerjakan sebuah produk IoT. Nah, di sini juga terdapat beberapa macam komponen yang harus teman-teman pelajari, di mana kan tadi ada di sisi hardware, jaringan maupun di sisi softwarenya. Nah, kalau belajar di sisi hardwarenya, teman-teman pastikan pelajari dasar-dasar elektronikanya. Kenapa? Karena kan kita juga IoT kan berhubungan dengan perangkat kan. Nah, perangkat tersebut juga termasuk satu macam-macam komponen hardware kayak halnya elektronika. Nah, jadi teman-teman bisa mempelajari dasar-dasarnya, entah itu dari riset tiap hari beli komponen atau bagaimana. Nah, tapi sebenarnya itu nggak harus membeli komponen, teman-teman. Soalnya kita di sini kan udah dipermudah, dimana di internet kan ada juga kayak simulasi. Kita belajar hardware bagaimana sih, kita belajar Arduino bagaimana sih, kayak gitu. Jadi kalau referensi simulasi itu banyak teman-teman di internet itu. Dulu ya. Oke, monggo. Jadi contohnya kayak Proteus, ada juga contohnya kayak Tinkercad Arduino. Teman-teman bisa browsing aja, di mana di situ nanti akan diajari dan juga bisa simulasi tentang elektronikanya. Nah, yang kedua pelajari microcontrollernya. Mengapa demikian? Soalnya kan mikro ini juga bisa kita sebut otaknya. Bisa kita sebut itu kayak jembatan antara hardware-nya ke software-nya kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah yang paling penting, pelajari kegunaan dan manfaat dari tiap-tiap sensor sama aktuator. Soalnya ini juga termasuk komponen terpenting dari sebuah IoT gitu teman-teman. Nah, yang pertama microcontroller. Mikro ini adalah sebuah kayak chip yang berupa IC yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal output sebagai sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Di mana mikro ini juga banyak sekali macam-macamnya. Kayak teman-teman mungkin udah familiar sih sama Arduino, sama NetMCU dan lain sebagainya. Di sini mikro ini ya yang saya sebutkan tadi, saya jelaskan tadi, mikro ini merupakan otaknya yang menjembatani antara software maupun jadi kalau ada kan menerima sinyal input ya, input ini bisa berasal dari kayak sebuah inputan gitu, nanti akan berupa outputnya nanti gimana sih reaksi dari hardware tersebut kayak gitu teman-teman. Selanjutnya bentar. Oh iya. Yang kedua yaitu sensor dan aktuator. Nah, sensor ini komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinyal, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan. Nah, di sini kan juga beberapa macam sensor yang terdapat di gambar tersebut. Ada DHT11, ada ultrasonic, proximity, dan lain sebagainya. Sensor ini bisa dikatakan sebagai indera, di mana indera itu kan kita kayak mencium gitu. Kan kayak sensor
ultrasonik ya. Ultrasonik kan sensornya berupa kayak mengirimkan sinyal ultrasonik dan berupa jaraknya nanti ketetapan, dan itu termasuk sensor. Mengapa demikian? Karena kalau bisa kita lihat, kalau indera itu yang ngolah itu sensornya. Kayak ini bau ayam, ini bau kambing dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Nah, sementara kalau aktuator sendiri sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme. Nah, kalau ini diibaratkan manusia, ini adalah kayak semisal kita dapat cubitan dari teman-teman. Nah, kalau kita dicubit kan pasti merasakan sakit. Nah, itu juga termasuk fungsi dari apa? Itu adalah termasuk bagian dari aktuator kita. Namun, kalau di komponen elektronika itu bisa saja berupa motor. Nah, motor ini kan juga menggerakkan. Dan itu juga ada perlakuan khusus gitu. Nah, kalau digambar terdapat motor DC dan juga motor servo yang fungsinya ada masing-masing.